Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya belajar di rumah. Di semester 1 kelas 9 ini kita akan mempelajari tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Nah, ini dia peta materinya. Di wawasan kelistrikan kita akan bahas tentang pengertian listrik, kemudian jenis dan manfaat listrik. Di instalasi listrik rumah tangga kita akan mempelajari tentang komponen kelistrikan dan pembuatan produk. Oke, kita bahas pertama yaitu wawasan kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan suatu benda bermuatan positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Pengertian selanjutnya yaitu arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan arus listrik dalam standar internasional adalah ampere. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, listrik arus searah atau DC. Yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC. Tahukah kamu, listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika loh. Yang pertama, muatan listrik. Yang kedua, medan listrik. Yang ketiga, potensial listrik. Yang keempat, arus listrik. Yang kelima, elektromagnet. Ananda, ada banyak manfaat energi listrik loh. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber penerangan pada malam hari. Yang kedua, untuk menghidupkan peralatan elektronik seperti tabung vakum, transistor, dioda, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber energi untuk menggerakkan transportasi, pemanasan, telekomunikasi, komputasi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Berikut adalah beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik. Yang pertama, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Contohnya ada di PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-Gura Sumatera Utara, dan PLTA Saguling Jawa Barat. Yang kedua, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Contohnya PLTU Semarang, Jawa Tengah, PLTU Surabaya, Cilegon, Banten. Yang ketiga, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Contohnya PLTN di Jepang, OBNI NKS di Uni Soviet. Yang keempat, PLTB atau pembangkit listrik tenaga batu bara. Contohnya ada di PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara. Yang kelima, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Contohnya PLTS Karangasem, Bali. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu. Contohnya PLTA Angin di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita lanjut membahas instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik yang terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Berikut merupakan komponen instalasi listrik. Yang pertama, bar ganser. Yang kedua, pengaman listrik. Yang ketiga, saklar. Yang keempat, stop kontak. Yang kelima, steker.
Dan yang keenam adalah kabel. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, barganser. Ini dia yang dimaksud dengan barganser. Barganser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas dan pengukur jumlah daya listrik yang masuk dan digunakan di rumah tinggal. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi, yaitu 220, 450, 900, 1300, dan 2200 volt ampere. Ada 3 bagian utama dari barganser. Yang pertama, MCB, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang diantarkan melebihi nilai batasnya. Jika MCB barganser ini dalam keadaan off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah akan terhenti atau mati. Bagian yang kedua adalah meter listrik atau kWh meter, berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal dalam satuan kWh. Yang ketiga adalah spin control, fungsinya untuk mengontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputarannya akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pengaman listrik. Fungsinya untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik pada rumah tinggal, seperti gangguan hubungan arus pendek atau korsleting. Terdapat 2 jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal, yaitu yang pertama, pengaman lebur atau sekrik. Fungsinya untuk memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Jenis yang kedua adalah pengaman listrik termos, yaitu pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Kita lanjut ke saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar dapat dibedakan menjadi yang pertama, saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Kemudian, berdasarkan tempat pemasangan, saklar dibedakan menjadi saklar inbow yang ditanam di dalam tembok dan saklar outbow yang dipasang pada permukaan tembok. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, saklar dibedakan menjadi saklar on-off dan saklar push-on atau biasa digunakan dalam bel rumah. Yang terakhir, berdasarkan jenis perunitannya, saklar dibedakan menjadi saklar tunggal dan saklar majemuk. Next, kita bahas stop kontak. Stop kontak berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi stop kontak kecil dengan 2 lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik. Yang kedua, stop kontak besar dengan 2 kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Saklar ini digunakan untuk daya yang lebih besar. Selanjutnya, berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak dibedakan menjadi stop kontak inbow yang dipasang di dalam tembok dan stop kontak outbow yang dipasang di luar atau permukaan tembok. Oke, kita lanjut ke steker ya Ananda. Steker disebut juga colokan listrik, berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker dibedakan menjadi yang pertama, steker kecil. Fungsinya untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah seperti radio, lampu, dan lain-lain. Yang kedua, steker besar. Fungsinya untuk alat-alat listrik yang berdaya besar seperti lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain. Yang terakhir, kita bahas kabel. Kabel berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Untuk instalasi listrik rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis yang pertama NIA. Kabel ini berisolasi PVC dan berintikan atau berisi 1 kawat.
Yang kedua, NYM. Kabel ini berisolasi PVC dan merintikan kawat lebih dari satu, ada yang 2, 3, atau 4. Merupakan kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih. Yang ketiga, NYY. Kabel ini berisolasi PVC berintikan 2, 3, 4 dengan warna isolasi luar hitam. Merupakan jenis kabel tanah. Yang keempat, NYMHYO. Merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti dari 2 warna. Biasanya digunakan untuk loudspeaker sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Adapun peralatan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik adalah yang pertama, test pen. Fungsinya untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik memiliki tegangan listrik atau tidak. Yang kedua, solder. Fungsinya adalah sebagai alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika. Yang ketiga, penggaris siku. Fungsinya sebagai alat untuk mengukur siku dari suatu sambungan. Yang keempat, pahat. Fungsinya untuk membuat lubang pada kayu. Yang kelima, gunting seng. Fungsinya untuk memotong seng atau sejenisnya. Yang keenam, ketam. Fungsinya untuk memperhalus permukaan kayu. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Tuliskan 5 jenis-jenis alat kelistrikan yang ada di rumah Anda. Jangan lupa difotokan ya Ananda. Kemudian, masukkan ke dalam tabel berikut.